الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Nah, jadi untuk yang kondisi orang yang tayamumnya itu mengangkat tayamumnya hadas besar, itu tidak bisa dibatalkan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudhu, kecuali ketika dia melihat air dan dia mampu untuk menggunakan air tersebut, maka batalah tayamumnya. Nah, itu perbedaannya ya, perbedaan tayamum orang untuk hadas kecil sama tayamum untuk hadas besar, itu perbedaannya. Kalau tayamumnya dia mengangkat hadas kecil, segala perkara yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum tersebut. Kalau dia tayamumnya untuk hadas besar, tidak bisa dibatalkan oleh perkara-perkara yang membatalkan wudhu, kecuali dia melihat air dan mampu untuk menggunakan air tersebut, maka batalah tayamumnya. Kita lanjut sekarang asbabut tayamum. Sebab-sebab seseorang diperbolehkan untuk tayamum. Salah satu, ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma. Ini yang standarnya. Faqdul ma artinya tidak ada air. Artinya seseorang tersebut, yaitu ketidakmampuan seseorang menggunakan air, baik secara lifaqdi hisan, baik tidak ada secara kasat mata. Tidak ada secara kasat mata artinya secara pandangan mata dia tidak bisa menemukan air, atau secara syar'an atau secara syariat. Sebab tayamum itu faqdul ma secara kasat mata dan secara syar'an. Adapun secara kasat mata, yaitu jadi dia tidak menemukan air, dia tidak bisa menemukan air sama sekali setelah dia mencari kesana kemari. Secara hisan, dia sudah tidak mampu lagi mencari air setelah dia mencari kesana kemari. Yang kedua, secara syar'an. Nah, secara syar'an itu satu, air ada, tapi air lebih dibutuhkan kepada makhluk yang diihtiramkan karena haus. Lihat sedemikian sangat. Jadi ada binatang haus sampai menjulurkan lidahnya, anjing malah nih, anjing gitu ya, sampai menjulurkan lidahnya, sangat haus sekali. Ada air nih, udah azan mau sholat, kita kan harus wudhu. Ini kalau wudhu ini kita pakai nih air, pasti air ini habis. Ini nanti anjing ini pasti akan mati kehausan. Nah, kita malah nggak perlu wudhu, kita tayamum, kasih tuh air sama anjing lagi kehausan. Tuh, sangat kebinatangan banget kan? Jangankan terhadap manusia, syariat, terhadap binatang saja sangat-sangat kebinatangan. Air ada, satu sisi kita punya kewajiban untuk beribadah menggunakan air tersebut, tapi kalau airnya dipakai, ini anjing bisa mati karena gara-gara kehausan. Nggak egois banget syariat gitu. Dah, kasih tuh minum anjing sampai dia hilang dahaganya. Kalau nggak ada, habis, ya sudah, tayamum. Jadi kalau dia bilang syariat Islam itu sangat radikal, sangat ekstrim, kurang ngaji aja sebenarnya sih. Kurang ngaji. Atau memang kalau ada orang-orang liberal, ngajinya kurang dalam sama kurang jauh, atau kejauhan. Jadi seharusnya ngajinya itu di sumbernya di Jaziratul Arab, dia kejauhan gitu, ke Amerika, ke Kanada gitu. Nah, itu yang pertama, secara syar'an. Yang kedua, wajada, air ada, yuba bi aktsari min tsamanil mithli. Air ada tapi dijual harganya udah nggak wajar gitu. Air ada nih, harganya sampai 5 kali lipat karena tahu air dibutuhkan. Akhirnya para penimbun air ini dijual dengan harga yang sangat mahal. Tuh, lihat, syariat nggak maksa itu. Mentang-mentang kamu harus wudhu dan sudah waktu sholat, peduli mau mahal, beli. Enggak gitu. Kalau memang harganya nggak wajar, ya sudah, masih ada alternatif lain. Lagi mana? Tayamum. Nah, gitu ya. Jadi diperbolehkan tayamum walaupun ada air dan harganya dijual dan nggak wajar. Yang ketiga, wajadahu wa kana bainahu wa bainal mani'un. Air ada,
Tapi kalau dia ambil tuh air, dia udah digigit dulu sama buaya. Jadi ada air di sana tuh, tapi sumber mata air itu ada parit, itu ada buaya di situ, misalnya ada buaya. Atau memang dijaga oleh binatang buas, karena binatang buas tahu sumber air itu adalah suatu tempat yang harus dipertahankan. Air ada, tapi antara kita sama air itu ada penghalang yang kalau kita langkahi penghalang itu nyampe belum mati iya. Nah, sehingga syariat nggak memaksakan kita. Ya sudah, jadi dipaksakan, tayamumlah. Gitu ya. Yang keempat, air ada, tetapi ada kekhawatiran kalau air itu dipakai untuk wudhu, itu akan menyebabkan sakit. Udah kondisi dia sakit, dipakaikan air malah akan menyebabkan kondisi dia akan semakin sakit atau semakin parah lukanya, atau kemungkinan dia bisa akan mati. Nah, kekhawatiran itu di syariat diperbolehkan ketika ada air sekalipun, maka diperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Nah, itulah sebab pertama daripada diperbolehkannya tayamum, yaitu fakdul ma, karena tidak adanya air baik secara kasat mata atau secara syarat. Nah, apabila kedua hal ini ada, maka diperbolehkan bagi dia untuk tayamum. Ada yang mau ditanyakan? Tinggal dikutub. Sepanjang mata memandang tuh air semua, tapi jadi batu. Dikutub sepanjang mata memandang itu kan air semua, tapi airnya berubah jadi es. Nggak punya pemanas, debu, boro-boro ada debu di kutub. Anggaplah ada debu, mungkin dia stok debu gitu ya. Ya kirim pakai paket, kirim debu gitu. Kirim debu 1 kilo. 1 kilo nanti diambil sesendok, diaur di kertas, nah, dipakai untuk tayamum. Bisa aja. Ustaz, kalau di pesawat, Nah, di pesawat itu sebenarnya menggunakan air sangat tidak direkomendasikan. Kenapa? Bakal nanti orang yang memerlukan air, kan cadangan air di pesawat kan terbatas. Kalau satu pesawat tuh ada 500 orang semuanya wudhu, habis tuh air, akhirnya pada buang air besar, nggak pada cebok. Lebih repot lagi, tisu juga nggak bersih, nggak terbiasa lagi. Nah, tidak direkomendasikan untuk menggunakan air gitu. Terus kalau untuk tayamum lagi mana? Di pesawat kan nggak ada debu. Ada yang bilang udah aja usap depan. Nah, usap bagaimana? Debunya nggak ada kok. Ya seolah-olah, nggak bisa seolah-olah, harus ada debunya gitu. Nah, sehingga gimana? Nah, di pesawat itu berarti sholat fakidut tohuren namanya, fakidut tohuren. Fakidut tohuren itu tidak adanya dua media untuk toharoh, media air dan media debu, namanya fakidut tohuren. Maka apabila sudah masuk waktu sholat, dia sholat lihurmatil wakti, sholat menghormati waktu. Nah, gitu. Apakah harus dikodok? Ya harus dikodok. Ketika nanti dia sudah landing di bandara, ketika sudah keluar dari imigrasi, ya dia langsung di situ sholat jamak kosor, cuman 2-2, nggak lama, paling nggak sampai 5 menit harus dia kodok tuh yang tadi gitu. Jadi kalau di pesawat harus tetap sholat. Kalau ada yang mengatakan ya sudah nanti aja sekalian, kalau sudah landing ngapain repot-repot di pesawat pakai sholat, toh nanti juga harus dikodok-kodok lagi kan. Nah iya, kalau nanti landing dia selamat, kalau dia mati, meledak, nah, kalau andai saja misalnya sampai terjadi kecelakaan, dia sudah menggugurkan kewajiban dia sholat. Kalau misalnya tidak terjadi kecelakaan, dia selamat, ya alhamdulillah, dia harus selesaikan itu kewajiban dia, sempurnakan dengan mengkodok sholat yang tadi di pesawat. Gitu, ya. Ada lagi mau tanyakan? Cukup ya? Kalau debu itu emang harus terasa sama kulit ya? Kalau Debu itu harus terasa. enggak harus. Enggak seperti keyakinan ketika kita wudhu itu harus benar yakin air sampai ke pori-pori. Ya, sampai ketika orang yang punya jenggot tebal, dia harus yakinkan air itu sampai ke kulitnya dengan cara di sela-sela tuh di jenggotnya.
Kalau jenggotnya tebal, kalau jenggotnya tipis nanti ngeciprat-ciprat juga nyampe ke kulit gitu. Harus diyakini air itu sampai ke pori-pori kalau wudhu. Tapi kalau debu tidak harus ada keyakinan sampai seperti itu gitu. Sampai muka diremek-remek gitu. Ingin puas gitu, ingin puas debu itu benar-benar masuk ke pori-pori. Enggak sampai seperti itu gitu. Foundation. Yang penting di apa istilahnya? Apa sih? Di ini kan apa di apa tuh diusap. Ada istilah lain tuh kan diusap. Ya diusap lah itulah. Ada lupa istilah itu kan diusap. Jadi ketika muka diusap muka udah selesai. Nggak sampai harus kayak air sampai ke sela-sela, yang ada setelah itu buka mata kelilipan gitu. Atau misalnya debunya masih, yang namanya debu kan ada batu-batu kecil kan ya, nah menempel. Kalau dia sampai kayak wudhu gitu, yang ada malah baret-baret mukanya nanti nih, lecet. Nggak boleh. Jadi nggak harus sampai seyakin seperti air. Ya. Untuk pemilihan debu atau tanahnya itu yang benar Debu dan tanahnya itu satu, debunya harus suci dan mensucikan. Artinya bukan bekas teman pakai. Pakai tuh masih banyak tuh. Teman habis tayamum nih. Dan banyak itu, banyak. Pakai tuh bekas tuh, pakai tuh masih ada tuh, sayang mubazir. Enggak gitu. Kalau dia pun banyak, ya sudah dia bagi ke beberapa tempat. Bagi 1, 2, 3 tempat. Dia pakai yang ini, selesai udah buang, singkirin. Pakai yang lain. Jadi harus suci dan mensucikan, bukan debu tayamum yang mustakmal bekas dipakai atau yang mutanajis, kena najis. Nah, najis misalnya di sini ada kotoran burung, terus sudah kelamaan hancur jadi debu, terus menyebar di sini jadi mutanajis, itu yang nggak boleh. Itu debunya dicari. Jadi berarti kalau misalkan gali tanah yang luar keluarin, ambil yang di dalam. Bisa juga. Ya, pokoknya harus berbentuk, bukan istilahnya tanah ya, debu ya. Kalau tanah bisa jadi kan masih basah. Jadi kalau debu itu kan tanah yang sudah mengering dan ada semacam kayak serbuknya. Nah, seperti itulah. Nah, sekarang belum ada yang produksi nih, stok tayamum di kertas gitu. Terus nanti di satu paket, ini satu paket buat membasuh muka dan tangan, dijual gitu. Bisa aja mungkin nanti ketika kondisi air sudah langka, mungkin ada gitu. Cukup ya? Nah, cukup, kita lanjutkan minggu depan insya Allah.